Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menetapkan 3 lokasi khusus isolasi pasien positif COVID-19. Salah satunya adalah Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur yang seluruh biayanya akan ditanggung dalam APBD. Pemprov DKI Jakarta menunjuk Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur sebagai tempat isolasi mandiri pasien COVID-19. Wisma Geraha Wisata Taman Mini Indonesia dapat menampung 102 pasien positif COVID-19. Penunjukan Wisma Geraha Wisata Taman Mini Indonesia ini sesuai dengan Pergub nomor 88 tahun 2020. Selain Wisma Geraha Wisata Taman Mini Indonesia, tempat isolasi mandiri pasien COVID-19 yang disiapkan Pemprov DKI yang lain adalah Wisma Jakarta Islamic Center di Koja, Jakarta Utara. Kurang lebih 56 kamar telah siap huni yang mampu menampung 110 hingga 120 pasien. Pengelola kini juga tengah merampungkan perbaikan sekitar 40 kamar lain yang diharapkan dapat siap beroperasi pada 10 Oktober mendatang. Dan pemirsa, terkait tempat isolasi pasien OTG COVID-19 ini kita akan bergabung dengan Kevin Pakan di Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah dan Gaby Natasha di Wisma Jakarta Islamic Center Koja, Jakarta Utara. Kita ke Kevin di Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah terlebih dahulu. Kevin, bagaimana ketersediaan tempat isolasi mandiri di sana? Ya, Davi, Lovi, dan pemirsa, persiapan demi persiapan terus dilakukan pihak Geraha Wisata TMI Jakarta Timur untuk menampung pasien dengan kategori OTG atau orang tanpa gejala. Dan memang berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Kepala Unit Pelaksana Anjungan dan Wisata, Yayang Kustiawan, mengatakan bahwa sampai dengan saat ini pihaknya dapat menampung sebanyak 102 pasien, yang mana ini terdiri dari 48 kamar. Dan memang untuk kamar-kamar ini jenis kamarnya cukup berbeda, yakni ada yang berisi 3 sampai 6 pasien. Namun dapat dipastikan nanti bila mana ada pasien OTG yang masuk, ini hanya boleh diisi 2 orang saja. Selain itu juga untuk fasilitas juga dipersiapkan secara baik, di mana dapat kami lihat tadi, di dalam kamar ini terpantau adanya tempat tidur, kemudian televisi, lemari, dan juga adanya kamar mandi di dalam. Dan juga selain itu ada juga jaringan internet yang nantinya akan disediakan dari Dinas Kominfo dari DKI Jakarta. Selain itu juga kalau kita melihat di sisi luar kamar, ini ada meja seperti itu, dan tadi pun kami bertanya fungsinya untuk di mana ada keperluan dari pasien seperti piring kotor dan lain-lain. Nantinya ini akan langsung diambil oleh petugas yang berjaga. Dan memang untuk isolasi mandiri ini di mana tidak adanya bantuan dari petugas, namun dari pasien OTG langsung atau melakukan self-service atau melakukan secara mandiri seperti itu. Kemudian nantinya untuk shift petugas dibagi menjadi 2 shift, yakni setiap shiftnya dibagi menjadi 12 orang. Selain itu juga untuk mekanisme operasionalnya nantinya ada pos pengamanan di mana ada petugas yang berjaga untuk melakukan pemantauan lebih lanjut serta untuk memenuhi kebutuhan dari para pasien. Selain itu juga adanya ruang pemeriksaan kesehatan bagi para pasien, di mana nanti dari Dinas Kesehatan akan mengatur untuk mekanisme ketika beroperasi. Selain itu juga untuk asupan vitamin dan juga makanan, ini nanti pasien akan mendapat makanan sebanyak 3 kali sehari dan snack sebanyak 2 kali sehari, di mana ini nanti akan diatur dari pihak Dinas Sosial DKI Jakarta. Dan memang untuk penambahan tempat isolasi ini, Lovi dan Davi, ini terkait dari keputusan Gubernur nomor 979 tahun 2020 tentang lokasi isolasi terkendali di DKI Jakarta, terutama dalam penanganan COVID-19 ini. Dan memang berdasarkan keputusan Gubernur itu juga bahwa untuk seluruh kebutuhan, seluruh dana yang diperlukan ini berasal dari Pemprov DKI, terutama dari APBD DKI Jakarta. Terakhir dapat kami informasikan bahwa pihak pengelola belum tahu sampai kapan untuk dapat dibukanya tempat ini, namun masih menunggu dari keputusan atau arahan dari Pemprov DKI Jakarta. Davi dan Lovi. Baik, dari Geraha Wisata Taman Mini kita akan melihat bagaimana situasi di Jakarta Islamic Center dengan Gaby Natasha di sana. Gaby, berapa kapasitas yang disediakan untuk pasien OTG di sana?
Ya, Davi dan juga Lovi, untuk kapasitas yang dimiliki oleh Wisma Jakarta Islamic Center ini ada sekitar 56 kamar yang saat ini sudah siap huni, dan sementara itu 56 kamar tersebut dapat menampung 110 hingga 120 pasien OTG COVID-19. Sementara 40 kamar lainnya memang masih memerlukan perbaikan ringan dikarenakan memang ada masih ada beberapa barang yang harus diganti seperti karpet yang ditakutkan akan tertempeli ataupun terjangkiti dari COVID-19. Sementara itu, tadi kami sempat mewawancarai Kepala Sekretariat Wisma Jakarta Islamic Center, dan berikut petikan wawancara kami dengan Ahmad Juhandi sebagai Kepala Sekretariat dari Wisma Jakarta Islamic Center. Itu perlu waktu cukup lama untuk perbaikannya. Kemudian rusak ringan itu kategorinya mungkin kamar mandinya bocor, kemudian pintu lemarinya copot, kemudian lampunya belum diganti. Nah, itu sekitar 40, sedangkan yang ready 56. Nah, insya Allah dalam waktu seminggu ke depan yang kategori rusak ringan kita bisa upgrade, bisa naik ke level ready. Nah, kondisi ready itu sekarang sudah 56, bisa menampung sekitar 110 sampai 120 orang. Ya, dan untuk fasilitas yang disediakan oleh para pengelola di Wisma Jakarta Islamic Center ini, di tiap-tiap kamar tentunya ada kamar mandi dalam, kemudian pendingin ruangan, sementara fasilitas hiburan bagi para pasien OTG COVID-19 juga disediakan Wi-Fi nantinya di tiap-tiap kamar, sementara itu juga terdapat speaker yang nantinya digunakan untuk siaran radio serta kajian rohani dan spiritual bagi para pasien dengan beragama Muslim. Sementara itu, informasi yang dapat kami sampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta saat ini memang sudah melarang warganya yang teridentifikasi positif COVID-19 dengan kategori OTG ataupun orang tanpa gejala untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dikarenakan takut akan menimbulkan klaster baru, klaster keluarga, sehingga dengan keputusan Gubernur nomor 979 tahun 2020 maka akan diisolasi di tempat yang sudah ditunjuk oleh Pemprov DKI Jakarta. Davi dan juga Lovi. Baik, terima kasih Gebi Natasha melaporkan langsung dari Jakarta Islamic Center. Sebelumnya ada Kevin Pakan langsung dari Geraha Wisata TMII Jakarta.